Beli apa Bulan? Bu, maaf. Jangan bilang ibu mau ngutang lagi. Iya bu, saya mau ngutang beras sama telur kalau boleh. Ya ampun bu. Yang kemarin aja belum dibayar, masa iya mau ngutang lagi? Saya bisa bangkrut lama-lama bu. Iya nih, Bulan suaminya kerja, Bulan juga kerja. Masa ia harus ngutang setiap hari? Timpal Bu Ruri yang sedang membeli sembako di warung Bu Ida. Iya bu, penghasilan kita berdua gak cukup, jawab Bulan. Duh, kasihan banget sih bu. Maaf ya Bulan, kali ini saya nggak bisa kasih ibu tangan lagi. Saat itu karena Bulan tidak mendapatkan hutangan, dia pun akhirnya pulang hanya dengan membawa tangan kosong, sembari memegangi perut yang terasa kelaparan karena sejak pagi dia dan keluarganya tidak makan, hanya makan singkong rebus saja. Itu pun hanya sedikit jumlahnya. Sesampainya di rumah, Bulan melihat kedua anaknya, Didi dan Dodo, sudah menunggu di depan teras rumah setelah pulang sekolah. Mereka berdua terlihat pucat wajahnya, sembari tangan memegangi perutnya karena kelaparan. Kalian sudah pulang nak? Kok gak ganti baju? Aku lapar bu, ucap Didi. Aku juga lapar banget bu, timbal Dodo. Kedua anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Didi kelas 3, sementara Dodo sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Lalu saat itu Bulan duduk di samping kedua anaknya yang terlihat murung. Maafin ibu ya nak, ibu gak bawa pulang apa-apa. Lah terus kita makan apa bu? Sabar ya, nanti nunggu bapak pulang bentar lagi. Sementara di sisi lain, siang itu Pak Ijal yang sedang bekerja jadi kuli bangunan. Sudah saatnya untuk istirahat siang. Beliau pun segera pulang untuk istirahat di rumah. Kebetulan tempat kerja saat itu tidak terlalu jauh dari rumahnya, jadi beliau bisa pulang ke rumah. Beliau pulang mengendarai sepedanya. Tiba-tiba saja Pak Ijal dihentikan oleh salah satu temannya yang sudah pulang duluan tadi. Pak Ijal, panggil Pak Udin. Ya pak, ada apa? Pak Ijal pun menghentikan sepedanya tepat di depan rumah Pak Udin. Tunggu bentar pak. Kemudian Pak Udin masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan nasi yang sudah disiapkan oleh istrinya. Sesaat kemudian beliau kembali dan memberikan kepadanya. Ini pak, ada nasi sedikit buat bapak. Wah, terima kasih pak, alhamdulillah. Ada acara apa ini pak? Selamatan pak. Oh ya udah, kalau gitu makasih ya pak. Saya pulang dulu. Ya pak, sama-sama. Saat itu Pak Ijal pun dengan hati gembira karena mendapatkan nasi segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kedua anaknya dan istrinya tengah duduk di depan teras rumah dengan wajah yang ditekuk. Namun ketika melihat Pak Ijal membawa bungkusan, langsung sumringah semuanya. Bapak bawa apa pak? Tanya Didi. Bawa nasi ini, ayo kita makan sama-sama. Alhamdulillah, bapak dapat dari mana? Tanya Bulan. Ini tadi bapak dikasih sama Pak Udin bu. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah menyantap nasi yang tidak terlalu banyak. Namun mereka sangat senang karena dapat makan nasi dengan lauk yang enak, yaitu ayam goreng. Meski itu dibagi-bagi menjadi 4 agar semuanya kebagian. Meskipun sedikit, tapi lumayan bisa untuk mengganjal rasa laparnya. Seketika Bulan menangis melihat keluarganya yang makan dengan nasi seadanya, karena setiap hari mereka selalu kelaparan dan bingung tidak ada makanan untuk dimakan. Saat itu Pak Ijal yang melihat istrinya menangis langsung menanyakan, "Ibu kenapa nangis bu?" Namun Bulan hanya diam saja. Ditanya oleh Pak Ijal karena tidak mungkin menjawab pertanyaan itu di depan kedua anaknya. Setelah beberapa saat kemudian Didi dan Dodo sudah selesai makan. Mereka segera ke kamar untuk istirahat. Dan saat itu barulah Bulan menceritakan apa yang membuatnya menangis. Pak, tadi bu ke warungnya Bu Ida mau ngutang beras sama telur, tapi gak dibolehin, soalnya utang yang kemarin-kemarin belum dibayar. Pak Ijal lalu menghela nafas dalam-dalam mendengar ucapan istrinya. Yang sabar ya bu, nanti bapak kalau sudah gajian bayar semua utang ibu. Ibu gak tega melihat anak-anak selalu kelaparan pak. Ya nanti sore juga ibu kayaknya gak jualan pak, soalnya uang modalnya udah habis buat uang saku anak-anak. Doakan ya bu, supaya nanti sore bapak dapat uang, nanti biar bisa buat modal ibu jualan lagi. Iya pak, kalau gitu bapak berangkat lagi ya, hati-hati ya pak. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Bulan membantu Pak Ijal
dengan berjualan gorengan keliling setiap sore hari. Meskipun hanya sedikit, tapi lumayan bisa buat uang saku anaknya. Sore harinya, setelah pulang bekerja, Pak Ijal bertemu dengan salah satu tetangganya yang saat itu berpapasan lewat. Bu Ruri yang tadi siang ketemu dengan Bu Wulan di warung. "Hei Pak Ijal, baru pulang Pak?" "Iya ini Bu." "Pak, itu Bu Wulan kok ngutang terus di warungnya Bu Ida. Gimana sih Pak sampean jadi suami? Kok nggak becus? Kerja terus tapi penghasilannya gak ada. Apa nggak kasihan sama anak istrinya kelaparan "Maaf ya Bu, kalau Ibu tidak tahu tentang kehidupan saya, mending Ibu urusin hidup Ibu diri sendiri saja. Masalah keluarga saya bukan urusan Ibu. Ibu nggak usah ikut campur," jawab Pak Ijal yang sudah tersulut emosi. Apalagi posisi lagi capek kerja. Pak Ijal, miskin aja belaku banget ya omongannya." "Astagfirullah Bu, jaga ucapan Ibu ya." "Lah emang kenyataannya miskin ya miskin aja Pak, dasar melarat." Karena tidak mau meladeni omongannya Bu Ruri, segera Pak Ijal beranjak pulang ke rumah. Meskipun masih dalam keadaan nafas memburu karena emosi yang masih memuncak. Sesampainya di rumah, Bu Wulan sedang menyapu halaman rumahnya. Melihat Pak Ijal wajahnya ditekuk, segera Pak Ijal duduk di kursi depan teras rumah. Bu Wulan pun menghampiri Pak Ijal yang terlihat kesal. "Kenapa sih Pak, pulang-pulang kok wajahnya ditekuk?" "Bapak kesal Bu, emosi." "Kesel? Emosi kenapa Pak?" "Lah gimana nggak kesel Bu? Itu Bu Ruri menghina Bapak, menghina keluarga kita miskin." "Biarkan saja Pak, dia memang orangnya seperti itu kok, jangan dimasukin ke hati." "Gimana nggak dimasukin ke hati Bu, omongannya itu loh." Wes Pak, sabar." "Oh ya ini Bu, alhamdulillah Bapak sudah dapat upah, bisa buat modal Ibu besok jualan gorengan." "Alhamdulillah, makasih ya Pak, pas banget buat bayar utang di Bu Ida ya Pak, sebagian." "Iya Bu." Keesokan harinya Bu Wulan pergi ke warungnya Bu Ida untuk membeli bahan-bahan gorengan, sekalian mau bayar sebagian utangnya. "Ada apa lagi nih Bu Wulan, mau utang lagi apa?" tanya Bu Ruri yang saat itu kebetulan ada di warungnya Bu Ida juga. "Saya mau bayar hutang Bu Ida." "Alah, kayak punya uang aja Bu Wulan, paling uangnya juga dapat dari minjem kan." Namun Bu Wulan tidak memperdulikan omongannya Bu Ruri. Beliau membeli bahan yang dibutuhkan serta membayar hutangnya. "Ini ya Bu, terima kasih. Utang yang lainnya nanti ya Bu, ini saya bayar sebagian dulu." "Ya Bu." Setelahnya Bu Wulan pulang untuk mengolah bahan untuk gorengannya buat nanti jualan nanti sore. Sore harinya, Bu Wulan berjualan gorengan keliling desanya, menjajakan dagangannya, berjalan kaki. Gorengan masih hangat," teriaknya. Beliau terus berjalan keliling jalan kaki meski belum ada yang beli juga. Sampai akhirnya adzan maghrib sudah mulai berkumandang. Akan tetapi semua dagangannya belum ada yang laku, padahal semua gorengannya sudah dingin. Karena sudah lelah, Bu Wulan pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sudah habis maghrib. Bu Wulan terlihat sedih karena dagangannya tidak ada yang laku sama sekali. "Gimana Bu, dagangannya sore ini?" tanya suaminya antusias. "Gak laku Pak." Yang sabar ya Bu." Karena malam itu tidak ada lauk, akhirnya gorengan yang tidak laku itu untuk lauk makan malam dengan nasi yang tadi siang Bu Wulan beli di warung walaupun sedikit. Malam itu kedua anaknya merengek minta untuk dibelikan sepeda baru seperti teman-temannya yang lain. "Pak, beliin aku sepeda baru ya, aku pengen kayak teman-temanku berangkat ke sekolahnya naik sepeda Pak," ucap Didi. "Iya Dik, sabar ya, nanti Bapak pasti beliin tapi nggak sekarang ya." "Kapan Pak? Dari dulu Bapak bilangnya sabar terus, tapi mana?" Ya, nanti Bapak janji bakal beliin kamu sepeda baru." Di sisi lain, suatu ketika setelah pulang bekerja, Pak Ijal mampir terlebih dahulu di warung kopi pinggir sawah. Saat itu beliau diajak teman kerjanya dan akan ditraktir. Selama ini beliau jarang sekali mampir ngopi di warung seperti itu, karena untuk makan aja susah. "Ayo mampir ke warung kopi dulu," ajak Pak Udin. Saat itu mereka berdua pun mampir di warung dan memesan kopinya. Ketika di warung makan itu, tiba-tiba ada salah satu teman lamanya Pak Ijal dari desa sebelah ngopi juga. "Ijal? Gopur, apa kabar nih? Udah lama gak bertemu." "Baik." Pak Udin tiba-tiba saja mendapatkan panggilan telepon dari istrinya di rumah untuk pulang. Akhirnya Pak Udin saat itu berpamitan kepada Pak Ijal dan membayar kopi Pak Ijal. "Jal, aku tak pulang dulu ya," dipanggil istri.
Sementara Pak Ijal masih tetap berada di dalam warung karena ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dengan Gopur, teman lamanya, karena sudah lama tidak pernah bertemu. Pak Gopur datang ke warung naik mobil. Itu menandakan bahwa beliau sudah kaya, mapan, dan sukses. Apalagi penampilannya yang necis dan modis. Pur, udah sukses ya kamu. Usaha apa kamu, Pur? Aku kan punya toko material, Jal. Enak ya, kamu udah sukses. Sementara aku gini-gini aja. Hidup gak ada kemajuan, malah pusing. Banyak utang, penghasilan gak seberapa. Duh, maaf Pur, aku jadi curhat nih. Gak apa-apa, santai aja Jal. Aku punya saran buat kamu, Jal. Saran apa, Pur? Tapi jangan di sini ya ngobrolnya. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam mobilnya. Mobilnya Pak Gopur. Karena tadi Pak Ijal tidak membawa sepeda, jadi beliau diantarkan sekalian. Sebelum ke rumahnya Pak Ijal, Pak Gopur ngajak dia muter-muter dulu sambil ngobrol. Jadi gini Jal, aku ada saran. Mendingan kamu ngelakuin pesugihan aja. Gimana? Aku udah ngelakuin loh. Ikut sama aku aja. Pesugihan, Pur? Jadi selama ini kamu... Shh. Ya gimana? Mau gimana lagi Jal? Desakan ekonomi, hinaan. Aku muak dengan semua itu, Pur. Dan jalan satu-satunya ya ini. Aduh, gimana ya Pur? Ini alamat rumahku. Kamu mikir aja dulu sana. Kalau tertarik, nanti tak anter. Saat itu Pak Gopur pun mengantarkan Pak Ijal ke rumahnya. Beliau pun langsung pulang, tidak mampir terlebih dahulu di rumah Pak Ijal. Malam harinya Pak Ijal menceritakan kepada istrinya dan meminta izin untuk melakukan pesugihan. Obrolan itu dibicarakan di dalam kamar ketika mereka akan tidur. Bu, tadi Bapak ketemu sama Gopur, teman lama Bapak. Ibu inget gak? Ya kenapa emangnya Pak? Dia sekarang udah sukses Bu, jadi pengusaha toko material. Pantesan Bapak pulang lama, ternyata ngobrol dulu ya. Lah emang ngobrolin apa toh Pak? Tadi Gopur ngajak Bapak buat melakukan kayak ritual gitu Bu, supaya kita kaya. Menurut Ibu gimana? Bapak ikut dia apa enggak? Soalnya Bapak dikasih waktu sampai hari Kamis nanti. Seketika Bu Wulan pun terdiam dengan ucapan suaminya. Saat itu dia pun mengizinkan Pak Ijal untuk melakukan ritual, karena Bu Wulan sudah sangat sakit hati dengan ucapan para tetangganya itu. Ya sudah Pak, sana Bapak ikut saja. Ibu juga udah bosen Pak, hidup miskin seperti ini, dihina terus sama tetangga. Ya wes, kalau Ibu setuju nanti Bapak berangkat ya Bu hari Kamis. Ya Pak. Singkat cerita, malam Kamisnya Bu Wulan mengasih pakaian untuk Pak Ijal, karena siapa tahu nantinya akan menginap di sana. Pak Ijal hanya membawa bekal pakaian saja, tidak membawa uang, karena dia memang tidak punya uang sama sekali, hanya ongkos berangkat. Hari Kamis pun tiba. Pagi itu Pak Ijal mulai berangkat menuju ke rumahnya Pak Gopur, sesuai dengan alamat yang kemarin diberikan. Karena tidak punya motor, Pak Ijal akhirnya naik sepeda menuju ke rumahnya Pak Gopur, nekat. Beberapa saat kemudian beliau sampai juga di rumahnya. Ternyata tepat sekali Pak Ijal sampainya. Pak Gopur udah bersiap-siap akan berangkat. Semuanya sudah siap. Segera mereka berangkat dengan menggunakan mobil Pak Gopur. Sementara sepedanya Pak Ijal ditinggal di rumahnya Pak Gopur. Di tengah perjalanan mereka saling ngobrol satu sama lain, karena perjalanannya cukup jauh. Pur, aku ndak bawa uang sama sekali. Ini ada maharnya apa enggak nih? Ya pasti ada lah Jal. Wes kamu tenang aja, pakai uangku aja. Nanti kalau kamu sudah berhasil baru kamu bisa balikin. Makasih ya Pur. Pak Gopur pergi ke rumahnya dukun itu karena harus melakukan ritual sesuai perintah dengan dukunnya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat perkampungan. Akan tetapi untuk menuju ke rumah dukun itu mereka harus berjalan kaki. Mobil tidak bisa masuk ke dalam hutan. Akhirnya Pak Ijal dan Pak Gopur berjalan kaki bersama melewati jalan setapak bebatuan yang tajam penuh kerikil. Saat melewati tengah hutan, mereka tepat siang hari, sehingga terik matahari tepat berada di atas ubun-ubun kepalanya. Suara riuh hewan di dalam hutan saling bersahutan. Apalagi suara burung yang berkicau. Mereka tidak menyerah berjalan kaki di antara semak-semak belukar. Dan untuk Pak Gopur, ini sudah hafal ya, sudah biasa, karena selalu melakukan ritual sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sang dukun. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga. Terlihat di dalam hutan itu ada sebuah rumah gubuk bambu berdiri sendiri, terlihat sepi.
Segera keduanya menyambangi rumah gubuk bambu itu yang tertutup. Beberapa kali Pak Gopur mengetuk pintu rumah Ki Bagio. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya keluarlah seorang laki-laki parubaya membukakan pintu. "Ayo, masuk." Lalu keduanya pun duduk di kursi yang terbuat dari bambu berhadapan dengan Ki Bagio. "Ki, ini teman saya mau ikut ritual seperti saya, Ki." "Kamu yakin?" Ya, yakin, Ki. Saya sudah bosan hidup miskin dan selalu dihina sama tetangga." "Apa kamu yakin dengan semua resikonya nanti?" Iya, Ki," jawab Pak Ijal sambil menganggukkan kepalanya. "Ada syarat yang harus kamu lakukan." Apa syaratnya, Ki?" "Kamu harus bayar mahar terlebih dahulu kepada saya, dan kamu harus melakukan ritual bertapa di atas pohon keramat nanti." "Maaf, Ki, soal mahar biar saya yang bayar nanti," timpal Pak Gopur. Malam harinya, Pak Gopur pun dibimbing melakukan ritual. Sementara Pak Ijal menunggu di rumahnya Ki Bagio karena besok malam gilirannya Pak Ijal melakukan ritual rutin. Malam berikutnya, gantian Pak Ijal yang akan melakukan ritual saat Ki Bagio sudah mempersiapkan semua sesajen untuk ritual. Sebelum melakukan ritual di atas pohon keramat, Ki Bagio dan Pak Ijal masuk ke dalam ruangan ritual terlebih dulu di rumah Ki Bagio. Saat itu Ki Bagio merapalkan mantranya. Dengan mulut berkomat kami di atas bakaran kemenyan dan asap yang mengepul di dalam ruangan. Pak Ijal yang duduk di hadapannya merinding karena hembusan angin kencang datang tiba-tiba, membuat bulu kuduk berdiri semua. Ritual itu dilakukan Ki Bagio untuk membuka komunikasi nantinya. Pak Ijal dengan sosok kalong raksasa penunggu pohon keramat itu yang akan memberikan dia kekayaan. Beberapa saat kemudian sosok itu datang berada di samping Ki Bagio. Namun Pak Ijal belum bisa melihat sosok itu. Hanya saja beliau melihat ada asap tebal berwarna hitam di samping Ki Bagio. Ki Bagio mulutnya berkomat kamit, ngobrol dengan sosok itu entah apa yang dibicarakan. Setelah selesai melakukan ritual, saat itu juga Pak Ijal diantarkan oleh Ki Bagio menuju ke hutan belakang rumahnya. Tidak tepat berada di belakang rumahnya, mereka masih harus berjalan lebih lama lagi. Mereka berdua lalu berjalan menyusuri jalan setapak di kegelapan dan banyak semak belukar kanan kirinya. Sementara Pak Gopur menunggu di rumahnya, Ki Bagio menginap di sana. Di perjalanan Pak Ijal tiba-tiba mendengar ada suara hewan yang berdesis di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang ternyata ada sosok ular. Sontak Pak Ijal terkejut. Tubuhnya gemetaran karena baru kali ini dia melihat ular yang besar sekali ukurannya. "Jangan hiraukan, ayo jalan." Akhirnya Pak Ijal dan Ki Bagio melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di sebuah pohon besar keramat. Setelahnya Ki Bagio menyuruh Pak Ijal untuk naik ke atas pohon itu dan tanpa mengenakan pakaian sama sekali. "Cepat naik nangkring di atas pohon itu dan lepas semua pakaian kamu. Ini mantranya." Segera Pak Ijal mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh dukun tersebut. Dia melepas semua pakaiannya dan naik ke atas pohon, duduk nangkring. "Kamu harus melakukan ritual di sini semalaman. Kalau ada gangguan yang datang, jangan kamu hiraukan." Lalu Ki Bagio beranjak pergi meninggalkan Pak Ijal sendirian di atas pohon keramat itu. Setelahnya Pak Ijal mulai membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Ki Bagio. Mulutnya terus berkomat kamit membaca mantra. Hembusan angin kencang datang membuatnya merasakan dingin. Apalagi Pak Ijal tidak mengenakan pakaian sama sekali yang menempel di tubuhnya. Terdengar suara burung yang berkicau, saling bersahutan. Suasananya semakin mencekam ketika Pak Ijal mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Ternyata ada sosok Kunti yang terbang dan menatap ke arahnya dengan tatapan kedua matanya yang tajam, serta tertawa mengikik seolah menertawakan Pak Ijal yang sedang bugil. Namun Pak Ijal teringat dengan ucapan Ki Bagio, kalau ada gangguan yang datang tidak boleh dihiraukan. Sesaat kemudian, pohon keramat itu tiba-tiba bergoyang sangat kencang. Karena angin berembus, ternyata sosok kalong raksasa telah datang untuk menemui Pak Ijal. Kalong raksasa itu mengibaskan sayapnya yang lebar dan besar, membuat Pak Ijal terombang-ambing di atas pohon itu. "Kamu telah berhasil melakukan ritual. Apa mau kamu?" Saya mau hidup saya sejahtera, tanpa ada kekurangan." "Ada syaratnya." Apa syaratnya?" "Syaratnya kamu harus menumbalkan janin orang hamil setiap 6 bulan sekali. Tidak harus dari keluarga, bisa musuhmu atau tetangga." Baik, saya akan memenuhi persyaratan itu." "Tapi kalau kau sampai lupa, ingat ada risiko yang harus kamu terima.
Lalu Pak Ijal menganggukkan kepala menjawab ucapan sosok kalong raksasa tersebut. Setelahnya sosok kalong raksasa itu pergi menghilang dan meninggalkan angin kencang serta bau yang busuk. Karena ritual sudah selesai malam itu, Pak Ijal pun bergegas untuk kembali pulang ke rumah Ki Bagio. Pak Ijal berjalan menyusuri jalan setapak tengah hutan sendirian. Singkat cerita, Pak Ijal pun sampai di rumah. Dia dicerca berbagai pertanyaan oleh Bu Wulan yang sudah tidak sabar apa kabar baiknya. "Gimana Pak? Bapak sudah berhasil belum?" "Sudah Bu, tenang saja. Tapi Bu, ada syaratnya ini." "Apa itu Pak syaratnya?" "Kita harus memberikan tumbal janin ibu-ibu hamil selama 6 bulan sekali." "Aduh, siapa ya Pak kira-kira?" "Ah, udahlah, kita pikirkan nanti saja. Kita masuk ke dalam kamar. Ayo lihat, siapa tahu uangnya sudah ada." Karena kata dukunnya, itu udah disiapin di kamar. Segera mereka berdua pun beranjak masuk ke dalam kamar untuk melihat apakah uang setelah ritualnya sudah ada. Saat itu Pak Ijal membuka lemari kamarnya, dan betapa terkejutnya mereka ketika membuka lemari itu. Di dalamnya sudah ada banyak sekali tumpukan uang. "Bu, kita kaya raya ini Bu," ucap Pak Ijal bahagia. "Iya Pak, baru kali ini Pak ibu seumur hidup melihat tumpukan uang sebanyak ini Pak." "Sama Bu, uangnya buat apa lagi nih Pak?" "Apa saja yang ibu mau wes Bapak belikan. Kita nanti renov rumah, beli motor, beli sepeda buat anak kita dan lain sebagainya. Susah Bapak pengen buka usaha Bu." "Iya Pak." Karena teringat masih banyak hutang di warungnya Bu Ida, Bu Wulan pun saat itu akan melunasi semua hutangnya. "Pak, ibu mau ke warung dulu ya, mau lunasin hutang." "Ya Bu, sana cepet." Siangnya Bu Wulan pergi ke warungnya Bu Ida, dan saat itu ada ibu-ibu yang lain juga di sana. Seperti biasa mereka menggunjingkan Bu Wulan. Bu Wulan, apa mau ngutang lagi nih?" tanya Bu Ruri. "Enggak ya Bu, mau melunasi semua hutang saya secara cash," ketusnya. "Dapat uang dari mana Bu?" "Bukan urusan ibu-ibu." "Ih, miskin aja belagu, muka aja burik pas-pasan." Tapi saat itu Bu Wulan tidak mempedulikan omongan tetangganya itu, karena sekarang Bu Wulan sudah banyak uang. "Bu Ruri, jaga omongannya, katanya lagi hamil. Nanti anaknya seperti yang Bu Ruri bicarakan gimana, burik?" celetuk Bu Ida. "Ih, amit-amit dah Bu, amit-amit," jawab Bu Ruri sambil mengelus perutnya. Bu Wulan yang mendengar kabar kalau selama ini ternyata Bu Ruri telah mengandung usia 4 bulan pun teringat dengan ucapan suaminya tadi pagi. Kebetulan sekali nih. Saat itu di dalam hati Bu Wulan sangat senang sekali, karena sebentar lagi dia akan membalaskan dendamnya dengan cara menjadikan Bu Ruri tumbal pesugihan yang dilakukannya. Oh, Bu Ruri sedang hamil ternyata selama ini. Jaga baik-baik Bu janinnya, takut kenapa-napa. Jaga ucapan juga, sindir Bu Wulan. "Alah, gak usah sok menasihati saya deh." Setelah melunasi semua hutangnya, Bu Wulan segera pulang ke rumah dan memberikan senyuman licik kepada Bu Ruri sebelum pergi. Sesampainya di rumah, Bu Wulan menceritakan kepada Pak Ijal yang sedang duduk santai di depan teras rumahnya. Pak, ada kabar bagus Pak." "Kabar bagus apa Bu?" "Bu Ruri Pak, dia sedang hamil ternyata, sudah 4 bulan loh." Seketika mereka berdua saling bertatapan dengan tersenyum sinis. Kebetulan nanti malam tepat malam minggu, Pak Ijal pun menyiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual di dalam ruangan yang sudah disediakan. Malam harinya, tengah malam, Pak Ijal melakukan ritual di dalamnya. Sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang mulai dibakar. Saat sedang melakukan ritual, hawa pun berbeda. Ada muncul suara dan membuat suasana malam itu semakin mencekam. Keesokan harinya, Pak Ijal pun memberikan uang kepada Bu Wulan untuk nantinya diberikan kepada Bu Ruri. Itu adalah sebagai media penanda bahwa Bu Ruri akan dijadikan tumbal. "Bu Ruri, ini ada sedikit rezeki dari saya, tolong diterima ya." "Ih, udah banyak uang ya sekarang ya Bu." "Iya Bu, ini tolong diterima ya." Namun Bu Ruri seperti gengsi, tidak mau menerima uang itu. Dia sambil memutarkan kedua bola matanya dengan malas. "Ya sudah kalau tidak mau Bu." Sini Bu, maulah saya, uang kok." Ih Bu Wulan baik banget sih."
Bu Ruri meskipun orang kaya yang pelit dan sombong, tapi kalau soal uang, motone ijo. Malam harinya Bu Ruri tiba-tiba merasa di dalam kamarnya gerah sekali, tidak seperti biasanya. Padahal saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Tidak hanya itu, beliau juga mendengar suara kalong, wak, 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 yang membuatnya tidak bisa tidur. Akhirnya Bu Ruri beranjak keluar rumah untuk mencari angin sekalian melihat apa yang ada di atas atap rumahnya. Seperti ada suara kalong, kata orang desa-desa situ. Sesampainya di depan halaman rumah, Bu Ruri melihat ke arah atap. Namun tidak ada apa-apa di sana. Setelahnya dia pun duduk di kursi depan teras rumahnya untuk mencari angin. Saat sedang duduk di depan teras rumah, Bu Ruri tiba-tiba mendengar suara yang memanggil namanya dengan lirih, tepat berada di telinganya. Ruri, Ruri. Seketika bulu kuduknya berdiri karena merinding mendengar panggilannya. Ada yang manggil aku ya? Karena takut sudah malam dan sepi sekali tidak ada orang yang lewat, Bu Ruri pun beranjak masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi waktu beliau berada di ambang pintu, betapa terkejutnya Bu Ruri melihat di dalam rumahnya ada sosok yang menyeramkan berdiri. Berikan janinmu untukku. Tidak, pergi, jangan ganggu aku. Namun sosok siluman kalong raksasa itu langsung mendekati Bu Ruri yang terlentang di lantai. Saat itu kalong langsung menyesap perut Bu Ruri dan mengambil janin yang ada di dalam perutnya secara gaib. Dan teriak Bu Ruri. Bu, bangun Bu, ucap suaminya yang membangunkan Bu Ruri. Seketika setelahnya Bu Ruri pun terbangun. Keringat membasahi tubuhnya, nafas terasa memburu, jantungnya berdebar kencang saat Bu Ruri merasakan sakit perut yang teramat. Pak, bayiku Pak, aduh sakit. Kenapa Bu, ada apa? Sakit Pak perut Ibu. Tiba-tiba saat itu juga Bu Ruri mengalami pendarahan. Terlihat keluar darah dari selangkangannya. Saat itu pun suaminya pun segera membawa Bu Ruri ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Ruri ternyata mengalami keguguran. Dan menurut dokter janin Bu Ruri lemah, makanya mengalami keguguran secara medis. Bu Ruri yang mengetahui kenyataan itu pun menangis tidak menyangka harus kehilangan bayinya. Sebulan kemudian, Pak Ijal dan Bu Wulan sudah merenovasi rumah. Sudah membeli mobil Innova diesel Matic dan sepeda untuk kedua anaknya. Bahkan sekarang Pak Ijal sudah memiliki toko material bangunan, sama seperti Pak Gopur. Tidak hanya memiliki toko material bangunan saja, akan tetapi Pak Ijal dan Bu Wulan memiliki usaha pabrik tempe di desa itu. Semua kekayaannya yang didapat dalam sekejap itu membuat para tetangganya curiga dan menggunjing mereka. Sementara Bu Ruri sekarang jadi lebih sering murung, tidak seperti dulu yang banyak omong. Dia hanya berdiam diri di rumah, kadang ketawa, kadang menangis sendiri. Setelah Pak Ijal dan Bu Wulan menjadi orang paling kaya di desanya itu, tidak ada satu orang pun yang mengejeknya lagi. Bu Wulan sekarang hidupnya sangat glamor, sosialita. Di tubuhnya terdapat banyak sekali perhiasan yang menempel. Gelangnya itu ya, sampai ke ini, ke siku. Banyak banget tuh gelangnya. Dia sering kumpul arisan dengan ibu-ibu sosialita dari desa lain. Didi dan Dodo sekolahnya juga sudah tidak diajak-ejek oleh teman-temannya. Kedua anaknya yang tadinya kurus karena jarang makan enak dan jarang makan, sekarang udah gemuk-gemuk. Bersama Bu Wulan selalu memberikan makan yang enak-enak dan bergizi. Selalu mengajak makan di KFC, McD, dan lain sebagainya. Hingga tiba di mana mereka harus memberikan tumbal lagi. Saat itu Bu Wulan dan Pak Ijal pun bingung. Kira-kira mau menumbalkan janin siapa selanjutnya? Periode bulan saat menyerahkan tumbal pun tiba. Pak Ijal dan Bu Wulan memberikan uang cuma-cuma kepada tetangganya. Bahkan ada tetangganya yang sedang hamil mengalami hal demikian, sama seperti yang dialami oleh Bu Ruri. Suatu saat Pak Ijal mengincar tumbal seorang wanita yang sedang hamil di desa sebelah. Beliau mendapatkan kabar itu dari Pak Gopur, karena meskipun melakukan pesugihan yang sama, akan tetapi syarat pesugihan yang dilakukan oleh Pak Gopur dengan Pak Ijal itu berbeda. Pak Gopur harus mencari tumbal dari karyawannya sendiri yang bekerja dengannya. Ternyata wanita yang diincarnya itu adalah istri dari seorang ustadz di desa itu. Pak Ustadz sudah mendengar banyak desas-desus dari desanya Pak Ijal kalau banyak korban yang sedang hamil kehilangan janinnya. Saat itu Bu Yanti, istrinya, merasakan sakit perut yang teramat. Malam itu Bu Yanti terus merintih kesakitan.
Sehingga Pak Halim suaminya yang termasuk ustadz dan tahu tentang hal seperti itu menerawang kalau ternyata di dalam tubuh istrinya ada ilmu hitamnya. Bahkan Pak Halim terkejut. Di rumahnya tiba-tiba ada sosok kalong besar di atas atap rumahnya. Segera Pak Halim mengusir kalong itu dengan ilmu kanuragan yang dipunyainya. Sampai akhirnya Pak Halim berperang dengan sosok itu. Suasana di dalam rumahnya sangat mencekam. Sementara Bu Yanti terus merintih kesakitan. Brak, brak, brak. Karena murka, sosok kalong itu membuat rumahnya Pak Halim, jendela dan pintunya menggebrak-gebrak sendiri. Beberapa saat kemudian akhirnya sosok kalong itu kalah dengan Pak Halim. Dan sejenak sosok siluman kalong raksasa menghilang begitu saja. Setelahnya Pak Halim menyembuhkan istrinya yang sedang merasakan sakit. Saat itu Pak Halim akhirnya tahu siapa pelaku di balik semua ini. Setelah kejadian itu sosok kalong marah karena tidak mendapatkan tumbal selanjutnya karena digagalkan oleh Pak Ustadz Halim. Dan malam itu sosok siluman kalong raksasa datang ke rumah Pak Ijal saat semuanya tengah tertidur pulas. Kedua anaknya yang tidur satu kamar terkejut karena tiba-tiba ada sosok kalong raksasa di dalam kamarnya. Didi dan Dodo terbangun lalu terkejut melihat sosok kalong itu. Kemudian sosok kalong langsung menyesap raga kedua anaknya Pak Ijal dan Bulan. Keesokan harinya, Bu Indah yang akan membangunkan kedua anaknya ke kamar terkejut karena melihat di dalam kamar kedua anaknya sudah meninggal dunia. Banyak darah yang bercacaran. Pagi itu Pak Ijal dan Bu Indah tidak menyangka kedua anaknya meninggal. Mereka langsung menangis histeris. Hari itu juga kedua anaknya segera dimakamkan. Pak Halim datang ke acara pemakaman kedua anaknya Pak Ijal. Saat itu beliau yang sudah tahu pura-pura tidak tahu dan tidak menceritakan kepada semua warga. Beberapa hari setelah meninggalnya kedua anaknya Pak Ijal di rumahnya, Pak Ijal dan Bu Wulan selalu diteror oleh sosok kalong itu di rumahnya. Sosok kalong itu selalu meneror datang ke rumahnya, membuat Pak Ijal dan Bu Wulan ketakutan. Semenjak saat itu, Pak Ijal tidak tenang sampai akhirnya jatuh sakit. Sakit yang diteritanya pun sangat aneh sekali. Pak Ijal wajahnya melepuh, lidahnya terus mengeluarkan darah, dan di bagian lehernya berlubang yang baunya sangat amis sekali. Bu Wulan sudah membawa Pak Ijal periksa ke sana kemari. Akan tetapi secara medis, Pak Ijal tidak menderita sakit apa-apa. Sampai akhirnya Bu Wulan diberitahu salah satu tetangganya untuk mendatangi Pak Ustadz. Saat itu Bu Wulan memanggilkan Pak Ustadz di desa sebelah yang tidak lain adalah Pak Halim. Dan ketika Pak Halim datang ke rumah Pak Ijal, ada Pak RT dan warga yang lain juga di sana. Karena selama ini Pak Ijal menjadi seperti kesurupan setiap harinya. Pak Halim langsung menanyakan kepada Bu Wulan apa yang sudah terjadi sebenarnya selama ini. Dan saat itu akhirnya Bu Wulan jujur juga kepada Pak Ustadz dan Pak RT. Iya Pak, selama ini suami saya sudah melakukan ritual penyembahan kepada sosok siluman. Dan tumbalnya itu para ibu-ibu yang sedang hamil, janinnya diambil. Astagfirullahaladzim. Saat itu Pak Halim langsung meruqyah Pak Ijal. Dia terus meronta-ronta, kepanasan dan kesakitan. Kedua matanya melotot, lidah menjulur keluar darah, dan lehernya bau amis sekali. Sesaat kemudian Pak Ijal pun menghadapi sakaratul mautnya karena raga sukmanya diambil oleh sosok kalong itu. Pak Halim pun mencoba untuk mengembalikan ke dalam tubuhnya Pak Ijal. Namun semua itu gagal hingga akhirnya Pak Ijal menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu juga tanpa bisa dikembalikan sukmanya. Karena sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh Pak Ijal dengan sosok itu, bahwa sukmanya akan ikut menjadi abdinya setelah Pak Ijal sudah tidak memberikan tumbal. Hari itu juga Pak Ijal segera dimakamkan. Bau amis di lehernya menyeruak ke dalam hidung. Anehnya kedua matanya Pak Ijal dalam keadaan melotot dan lidah menjulur. Setelahnya jenazah Pak Ijal segera dibawa ke pemakaman terdekat. Sesampainya di sana ketika akan dimakamkan, tiba-tiba saja dari dalam liang lahatnya mengeluarkan banyak sekali kalong yang jumlahnya banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Segera Pak Ustadz membacakan doa untuk mengusir semua kalong itu. Namun tidak dapat diusir. Akhirnya mau tidak mau Pak Ijal dimakamkan bersama dengan kalong yang jumlahnya ratusan di dalam makam itu. Semua warga tetangganya bergidik ngeri melihat azab yang didapatkan oleh Pak Ijal akibat semua perbuatannya selama ini. Sementara Bu Wulan hanya bisa menangis menyesali semuanya, dan juga dia merasa sangat malu kepada semuanya, dan hukum sosial pun berlaku untuk Bu Wulan.
Semenjak saat itu Bulan akhirnya diusir dari desa itu. Rumahnya menjadi angker dan tak berpenghuni. Beberapa warga tetangganya selalu mendengar ada suara bayi yang menangis di dalam rumah itu, dan juga sering melihat penampakan kalong raksasa di sekitar rumah Pak Ijal dan Bu Bulan. Setelah diusir dari desa itu, Bu Bulan pun hidupnya luntang-luntung di jalanan, sampai akhirnya beliau ditemukan oleh seorang yang baik hati dan dermawan. Dan kebetulan orang tersebut mempunyai panti sosial versi swasta, yaitu versi swadaya dana sendiri yang dikelola. Dan dari situlah muncul cerita ini dari mulut Bulan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Ambil sisi baik dan ambil sisi buruknya. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Terima kasih semuanya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.